Halo Tribuners, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yuda Kristiawan di rubrik Inspiring Beauty. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di rubrik Inspiring Beauty. Pada dasarnya semua orang bisa menginspirasi, tapi konon kecantikan itu datangnya dari dalam hati. Sudah hadir di Studio 52 bersama saya, ada Ria Arta atau memiliki panggilan sayang Tiwi. Halo Tiwi, apa kabar? Halo, baik Mas Yuda. Tas dulu. Ya, sehat ya? Yuda ya? Sehat, Semangat ya? Semangat pasti Pokoknya ya. Semangat ya, kalau ketemu entrepreneur, musisi itu Harus sehat, harus semangat ya. Harus semangat. Nah, profesinya Tiwi ini adalah seorang entrepreneur dan juga musisi. Betul. Nah, kita akan langsung tanya-tanya seperti apa perjalanan karir Tiwi di dunia entrepreneur dan di dunia musik. Ya. Tapi disclaimer dulu ya, ini I'm not an expert ya lagi-lagi. Oh, ya. Jadi kita ini dia ini nih. sekedar Seneng saya sharing. langsung merendah diri. Oke, saya tertarik di dunia entrepreneur. Nah, baca portofoliomu, Tiwi itu pernah menjadi nominasi di ajang apa sih sebutannya? Kompetisi bisnis ya. Kompetisi bisnis. Ya, misalnya kalau apa menyanyi itu ada Idol, Ada ini Rising Star, ada X Factor. Nah, kalau ini ada Diplomat Success Challenge. Oh, itu tahun Gitu. berapa, Tiwi? Itu tahun 2018 kalau 2018. nggak salah. Betul. Terus bisnis planmu atau bisnis ini bisnis plan apa udah bisnis yang dijalankan? Kalau kemarin bisnis yang sudah dijalankan. Oh, apa? Nah, Tiwi, boleh ini ceritain? itu dia namanya JoyMed. Pada JoyMed, waktu itu oke. JoyMed itu dia itu sebenarnya suatu produk yang diciptakan untuk membuat orang itu bisa bikin badannya lebih kurus, melunturkan lemak gitu ceritanya. Oke. Kayak obat diet, tapi ini lebih ke dietary supplement. Oke, berarti bentuknya apa? Bentuknya itu serbuk Diminum berarti diminum, ya? betul. Itu dia Bisa bahannya diseduh dari kopi berarti? hijau. Diseduh ya berarti? Iya. Oke, kopi hijau. Green coffee, Oh, iya, oke. betul. JoyMed ya namanya. JoyMed. Sampai menembus tahap apa waktu itu? Waktu itu kita sampai berapa besar ya? Sekitar 10 kalau nggak salah. Dari Ribuan ribuan ya? Enggak, dari puluhan ribu malah. Puluhan ribu ya Karena disaring. seluruh Indonesia kan. Indonesia waktu itu Betul. ya, Dan oke. memang di sana itu kita bisa masukin nggak cuma bisnis yang sudah berjalan, tapi kayak yang masih belum berjalan pun kita bisa Oke, masukin kayak bisnis plan ya. Bisnis plannya Aku pun kita punya bisa masukin. angan-angan bisnis nih bisa diikutin ya, waktu Bisa itu kalau ya. seandainya si bisnisnya ini sudah matang, Oke. plannya sudah matang, yang Oke. mau dijalankan seperti apa. Terus kalau boleh tahu dulu waktu itu jurinya kan sangat expert nih Betul, di bidangnya. betul sekali. Bagaimana kamu meyakinkan para juri ini dengan bisnis JoyMed itu waktu itu? Kita harus kasih tahu sih produk ini tuh sebenarnya berfungsinya untuk apa, terus segimana plan kita ke depan untuk bikin produk ini itu sustain. Sebenarnya seperti itu sih Mas Yuda. Terus memang produk ini itu saya ciptakan untuk membantu orang-orang di luar sana, karena kan susah ya sebenarnya untuk menurunkan berat badan itu. Oke. Bisa dibilang susah, apalagi cewek. Kita kan kayak harus peduli sama berat badan, kita Iya, harus iya. peduli sama penampilan, karena Iya, iya. memang nggak bisa bohong kalau misalnya si perempuan itu biasanya dilihat memang first impressionnya pasti Iya. fisik dulu Fisik gitu. ya, oke, Jadi gimana caranya biar kita tetap bisa pede dengan diri kita sendiri tanpa harus melakukan diet-diet ketat yang memang sebenarnya dengan cara yang salah gitu. pada waktu Menyakitkan itu. ya? Betul, karena dulu aku sempat ikut modeling dulu. Oke. Cuman sebentar. Ada beberapa teman-teman yang memang masih berkontak sampai sekarang. Mereka sampai ada yang menerima mereka sampai ada yang kena bulimia, Oke, anoreksia. Jadi iya, kalau iya, misalnya iya. makan banyak sengaja dikeluarkan. Merespon ya. Takut itu tadi ya. Sengaja dikeluarkan karena memang mereka takutnya lebih tinggi daripada
makannya. Iya, Jadi iya. Kalah mereka ya lebih milih dengan untuk, ketakutannya itu ya. takut. Iya. Lebih memilih untuk ambil cara kayak gitu daripada mereka harus naik berat badannya. Oke, artinya ini tuh sebenarnya goalsnya tentu bukan kemudian dari berat badan yang mungkin berlebih menjadi ideal, bukan di situ aja ya. Bukan tapi cuma lebih di situ bisa, karena memang sebenarnya berat badan berlebih itu pun nggak sehat untuk kita gitu. Iya. Nah, gimana caranya biar kita membantu itu, sekaligus membantu mereka-mereka yang memang pengen turun berat badannya, tapi tidak harus menjalani diet-diet ketat yang salah. Gitu. Itu Karena cukup. pada dasarnya kan diet itu mengatur pola makan artinya Oke. sebenarnya. Tapi banyak banget yang salah mengartikan karena tadi ya beauty standard Indonesia juga sudah sangat bergeser ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan. Jadi sorry, yang dibilang cantik itu rata-rata pasti dibilangnya harus langsing, harus tinggi, harus putih dan lain-lain gitu. Nah, Terjebak di situ ya. terjebak di pikiran Packaging yang itu ya. sebenarnya itu tuh sangat bisa kita ubah. Ya, Cuman ya. kan untuk merubah itu kan kita juga harus punya effort untuk bikin diri sendiri pun jadi lebih pede dan lain-lain gitu. Saya jadi ingat kalau ngomongin dunia kecantikan tuh ada buku karya sastra itu judulnya Cantik Itu Luka, ya kan? Betul. Beauty Kan is itu kayaknya pain. ya itu antitesis gitu ya, maksudnya untuk kemudian apakah benar kecantikan badan ideal itu harus dipulih dengan luka itu. Kalau Dia kita harus mematahkan teori itu, mematahkan kata-kata itu, karena sebenarnya cantik itu mungkin agak sedikit gimana gitu kalau misalnya ngomongin cantik itu cuman dari dalam aja, enggak. Kita juga memang harus inner dan outernya. inner dan outnya. Jadi nggak cuman kita bikin diri kita jadi more positive dan lain-lain, tapi kita juga harus gimana caranya bikin kitanya jadi, misalnya nih kayak sekarang kan aku juga bikin anti aging produk ya, anti-aging. atas namanya Akara, Mas. Nah, ini juga kita ciptain fungsinya nggak cuman untuk mendukung yang inner beauty-nya biar lebih cantik, tapi juga dari out juga, karena kita juga harus merawat diri kan. Misalnya kita tetap positif, memang auranya akan keluar. Tapi kalau misalnya kita tidak merawat diri, nantinya kita ya kelihatan kusam, kitanya kelihatan kurang bagus gitu ya. Misalnya kita percaya diri dan selalu positive thinking gitu ya, itu innernya. Itu innernya. Tapi ketika kita jarang mandi sama aja gitu. Betul, itu dia, Itu ya maksudnya ya. Itu maksudnya. Cara bodohnya gitulah ya. Berpikir sederhananya gitu. Artinya kemudian ya harus menjalani minimal perawatan harian. Iya, benar kemudian sekali. Kalau mau Misalnya pun ditingkatkan, emang males untuk pergi ke klinik, apalagi sekarang kan pandemi gini semuanya pada takut ya. Saya pun sendiri parno gitu sebenarnya. Itu kita bisa dengan pakai skincare dan lain-lain. Fungsinya sebenarnya untuk kesehatan kita. Karena memang ya faktor umur tadi itu kan kita nggak bisa umur ya, bikin faktor umur tadi. Oke, saya setuju. Artinya di sini kalau boleh saya highlight adalah kesehatan itu benar-benar kesehatan itu sangat-sangat very penting, expensive dan important. Iya, benar sekali. Apalagi sekarang gini, yang sering aku lakukan itu, kalau mungkin dulu terlalu muluk-muluk dengan banyak banget yang pengen aku lakukan, harus tercapai dan lain-lain. Jadi bikin kita susah untuk bersyukur gitu. Capek, nah, lihat sekarang ini di kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya hal-hal yang bikin kita bersyukur itu simple. Kita bernafas, kita dikasih nafas sampai saat ini tuh kita harusnya sangat-sangat bersyukur. Karena berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk memperbaiki diri. Dan kita dipercaya oleh Yang Kuasa untuk melakukan itu gitu. Yang Kuasa aja percaya sama kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk berubah jadi lebih baik, improve yourself. Kenapa kitanya enggak gitu? Benar sih. Gitu Tercerahkan ya. Saya jadi positif. Ya. Semakin positif program-program kita positive di Tribun Jogja akan berkembang baik ya. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Oke, kita ke Mandalika besok ya. Nonton MotoGP ya. Seneng ya. deh. Oke, berawal dari mimpi juga ya. Berawal Artinya dari mimpi kemudian kalau kita hubungkan dengan tujuan hidup, mengapresiasi diri sendiri. Artinya kan itu ada relate gitu ya. Betul. Ketika Dan kita we have to set our goals. Nah, betul. Dan sekali. itu penting banget. Ya, saya selalu bicara ke teman-teman juga, ayo kita bermimpi ya kan. Betul. Siapa tahu ini ada fenomena menarik ini. Apa ya. itu? Ghazali Everyday ya akhir-akhir ini.
Dia itu sosok pemuda di Indonesia ya, di kota mana saya belum detail. Dia itu lagi fenomenal saat ini karena dia menjual NFT, NFT bener ya? Iya. Itu non fungible token ya, yang sekarang lagi rame. Lagi hits banget itu. Ya. Dia menjual foto dirinya sendiri. Dia foto dari 2017 sampai 2022 setiap hari. Artinya kita melihat konsistensinya dia ya, bukan apa yang dia jual. Kemudian kemarin dia bisa menjual satu fotonya itu senilai 30 juta. Kalau dihitung itu kekayaannya sekarang 9M. Amazing ya. Artinya kemudian usaha yang kita lakukan secara konsisten itu suatu saat akan dan tidak akan ada yang sia-sia. Meskipun kanan kiri itu pasti banyak kritikan, masukan, bahkan Yun Sewu, cacian juga banyak gitu. Betul tapi sekali. Pernah ya ngalamin gitu ya? Sangat sering. Nah, ini bagaimana Tiwi kemudian merespon itu, kemudian mereduksi supaya itu tidak jadi amarah, tidak jadi hal yang negatif. Oke, jadi gini, selain punya mimpi tadi aku sempat bilang juga I have to set my goals ya. Jadi aku punya dream book. Aku punya dream book. Kalau dulu aku masih pakai buku yang besar diary gitu, ya? diary, tapi kayak besar fungsinya. Kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku bakal tempelin misalnya foto, misalnya aku pengen tas apa, aku pengen mobil apa, atau aku pengen punya rumah yang seperti apa, atau aku pengen liburan kemana gitu. Tempel di situ. Aku tempelin di situ dan aku bilang harus detail memang sih. Aku bilang pada tahun segini aku mau pergi ke sini bersama ini dan aku pengen ngapain aja di sana gitu. Oke, kamu sedetail itu ternyata ya? Sedetail itu karena aku memang dari dulu tuh ya aku agak perfeksionis sih. Jadi terus itu sepanjang kamu lakukan dan itu terbukti. Jadi gini, aku punya keyakinan seperti ini. Ketika kita sudah punya goals, intinya goalsnya di sini nih ceritanya. Kalau misalnya ternyata dalam suatu perjalanan, namanya kita pergi ke jalan mana, gitu kan kita nggak bakal tahu ya. Misalnya kita tujuannya, apa, saya nih misalnya tujuannya ke sini gitu ya, ke Tribun Jogja. Ternyata tadi sempat nyasar ya. Sempat nyasar. Karena Google Maps ya. Betul. Sempat nyasar atau sempat ada harus cari barang dulu baru nanti baru bisa ke sini. Tapi kalau kita udah tahu goalsnya di mana, kita akan tetap menuju ke sana biarpun mungkin waktunya akan sedikit tertunda. Atau mungkin ada beberapa halangan rintangan seperti tadi mungkin dapat cacian, tidak disetujui misalnya, atau ada beberapa kendala lain-lain yang sebenarnya itu bisa memberatkan kita. Tapi kalau kita punya goals, kita punya sesuatu yang ingin kita capai, we will stay on the path. Bakal tetap di jalannya. Di jalannya itu ya yang harus dijaga bener ya. Betul. Nah, dan itu, positif sih lagi-lagi emang we have to be positive karena itu tadi yang sempat kita ngobrol sebelumnya ya Mas Widya ya, ada teori yang memang aku sangat-sangat percaya sampai sekarang itu bilang kayak gini. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita membayangkan sesuatu, itu sebenarnya kekuatan pikiran ya. Kalau kita membayangkan sesuatu, memikirkan sesuatu 80-90% bahkan 95% itulah yang akan terjadi. Jadi apapun yang kita bayangkan, misalnya kita membayangkan hal-hal yang positif, insya Allah yang akan terjadi adalah hal positif. Mestakung lah ya, semesta mendukung. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita membayangkan hal-hal yang negatif, yang akan terjadi itu adalah hal yang negatif yang sudah kita bayangkan tersebut. Betul, gitu. Karena alam bawah sadar kita itu sebenarnya membuat kita menjadi apa yang kita pikirkan. You are what you think. Kalau pernah dengar you are what you eat. Ini diganti aku ganti dengan you are what you think. Jadi apapun yang kamu pikirkan, siapa tahu bisa jadi itu yang akan terjadi di masa depannya. Makanya mulai sekarang yuk kita berpikir positif ya. Iya betul. Mandalika, jaya. Gitu. Ya, menarik sekali. Oke. Nah ini di bidang entrepreneur ini memang tidak diragukan lagi ya. Didikan dari kompetisi membuat Tiwi mempunyai banyak sekali pengalaman ya yang bisa insya Allah bermanfaat untuk kita bersama. Nah di luar aktivitas sehari-hari, Tiwi ini hobinya ngapain? Atau melakukan hobi apa? Aku itu hobi sesuatu yang berbau seni, Mas Yuda. Apa? Nyanyi, oke. Tari. Semuanya sih, dengerin musik, terus sampai aku saking happy-nya kalau nyanyi tuh anakku sering aku nyanyiin terus.
Saking Oke. happy-nya apapun. Jadi nggak ya. usah perlu nyetel musik, tapi kamu nyanyiin sendiri Iya, ya? aku nyanyiin sendiri nggak apa-apa deh Oke, gitu. oke. Gitu. Terus Iya. aku memang suka olahraga sih, I'm addicted Oh, sama iya. olahraga. Oke, konon kabarnya kamu juga pernah jadi atlet ya? Oh iya. Jadi dulu itu di zaman SMA Mas Yuda. SMP, Iya, SMA. SMA. Jadi waktu itu sebenarnya masih fokus-fokusnya di nyanyi dan nari. Oke. Cuman di suatu ketika setelah cerdas cermat waktu itu Cerdas teman juga ya, ternyata berprestasi sekali kamu ini. dulu malah aku tuh sempat jadi ini loh Mas, provos sekolah sama Oke. duta lalu lintas sama Buset. ini duta anti narkoba. Cuman gara-gara dulu itu ya ceritanya aku tuh sometimes pusing kalau belajar terus gitu ya kan. Jadi aku pengen bolos tapi bolos terhormat pemirsa. Oh, Jadi tugas karena tugas ya. karena tugas. Jadi aku harus Meninggalkan pergi kelas ke ya. Polda untuk Ya. ada tugas ini gitu ya. Agak Oh sedikit iya, lah ya. iya, iya. Boleh Tapi juga jangan caranya. ditiru ya. Caranya boleh juga. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau Tapi, untuk hobi ya. nyanyinya masih Untuk sampai hobi sekarang ya? nyanyinya sampai sekarang alhamdulillah masih Mas Ya, ya, gitu, ya, ya. masih. Oke. Masih. Kemarin juga kita sempat bertemu Oh iya, di ya, beberapa kita di Event beberapa ya. waktu ya. Event ya. Oke, oke, Iya. oke. Oke, Tiwi terima kasih banget ini ngobrolnya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang Amin. mungkin kebetulan di jalur yang sama dengan Tiwi. Iya. Atau baru pengen ke sana ya kan. Tadi Tiwi udah pesan konsisten, terus kemudian Yakin. percaya diri, yakin dan selalu Harus positive yakin. thinking. What you apa tadi? You are what you think. You are what you think ya. Biasanya kalau you are what you eat, ini you are what you think. Apa yang kamu pikirkan ya hati-hati ya, karena itu doa juga. Betul Makanya sekali. wong sama-sama mikir gratis, positive thinking aja. Begitu Dan ya. jangan Ti? lupa untuk bermimpi setinggi-tingginya Setinggi-tingginya. karena mimpi itu akan membantu dirimu untuk improve yourself. Nah, itu dia ya. Terima kasih sekali lagi. Thank you, Terima Tiwi. kasih, Mas Yuda. Terima Sehat kasih selalu, sudah dijawab. terus sukses selalu dengan usahanya. Tadi Amin. ada Joymate, ada Akara Indonesia. Akara ya, anti aging itu tadi ya. Anti aging ya. Iya, berarti? anti aging, betul ya. anti aging product. Ya, semoga hobimu juga terus berjalan ya. Karena ini juga energi positif ya. Betul sekali. Thank you teman-teman Tribuners, dan saksikan terus ya di kanal Tribun Jogja Official rubrik Inspiring Beauty edisi bersama Ria Arta Pratiwi. Jangan Ya. lupa dibeli juga ya. Nah, dibaca juga di koran, Di koran. cetaknya yang terbit hari Minggu ini juga. Yes, betul sekali. Begitu, thank you sekali lagi. Terima Pokoknya kasih. sehat selalu, salam buat keluarga ya. Ya. Dan itu tadi obrolan kita bareng Ria Arta Pratiwi, teman-teman. Jangan lupa saksikan terus program-program menarik di kanal Tribun Jogja Official. Ada wisata gokil, ada kuliner asik, ada UMKM, ada gaspol otomotif, terus ada urup ya kan, terus ada next ada program-program Urban Legend, nah, dan ada program-program terbaru yang akan kita berikan di tahun 2022. Saya Yuda Kristan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Thank you.